Hello everybody. My name is Arman Hartono. Don't misspell. It's Arman, A-R-M-A-N-D. Bahasa Indonesianya asal rajin menabung Anda nambah duit. Arman. Nabungin di BCA ya. Siapa yang punya akun BCA? Tolong angkat tangan. Wah, semuanya. Kalau nggak punya akun BCA nggak dapat gaji ya. Thank you. So, I will present everything in English and Indonesian and sometimes Jawa. Yeah, so don't get confused. Who only speaks English in this room? Siapa yang cuma ngomong Inggris? Siapa yang sini bahasa Indonesia semua? Oke, saya akan banyakin Indonesia. Yang Inggrisnya, slide-nya Inggris, jadi saya banyakin Indonesianya aja. Ditanya, saya diminta untuk Pak, leadership zaman sekarang gimana? Ya nggak ada bedanya, dari zaman dulu ya pemimpin ya harus ingarso sumtulodo, ing madya bangun karso tutburi hadayani. Apa meneh iku Pak? Di depan memberi contoh, tengah-tengah memberi apa yang madya bangun karso, memberi kekuatan, ya. Dari belakang juga mendukung, ya. Itu nggak berubah. Tapi hari ini karena dunianya berubah menjadi banyak teknologi, ya kitanya harus kasih contoh, kita berubah. Saya akan memberi contoh video internal BCA, di mana ini no budget, kita bikin sendiri. Ini pertandingan bikinan video, di mana peserta yang bikin videonya adalah para direksi, kepala divisi, manajer, dan kita sendiri yang harus bikin video sendiri. Yeah, so we have to make our own video. The whole management must make their own video in BCA, just to show that we are changing. Tolong diklik ya, di play. Tolong bantuannya. Budgetnya dari dompet sendiri bikin videonya. Menciptakan kebersamaan dan kebahagiaan. Ini manajer HRD kami dan anaknya beneran. Yang perempuan itu manajer Halo BCA. Dia tim leader Halo BCA. Menciptakan touch point di setiap transaksi. Menemani dalam setiap perjalanan, tumbuh dan berkembang. Membangun kepercayaan seiring perjalanan waktu. BCA senantiasa di sisi Anda. Kini, BCA hadir dalam berbagai solusi layanan digital, memberi kemudahan tanpa terhambat, tanpa antrian, memberi layanan tak terbatas, tiada berjarak, lebih dekat dengan nasabah. Itu kepala kartu kredit kami. Lebih mudah, inovasi tarik tunai tanpa kartu di ATM. Itu baristanya. Everyone is a customer service. Hangout tak perlu serumit ini. BCA, my lifestyle. Membuat hangout menjadi all out. Kapanpun, dimanapun berada. Ekspresikan dirimu. Memberi kenyamanan. Solusi transaksi. Akses banking semudah chatting. Kini, BCA menjemput perubahan. Terobosan besar bank dalam genggaman. Personal assistant di smartphone. Akses transaksi lebih mudah sebatas jari. BCA, semua bisa. Penuh kejutan, selalu menemani setiap momen
terhambat Situ ada berjalan. semuanya, direktur, manajer, tim leader ada semua. 61 tahun, BCA menciptakan Customers Journey. Banyakan orang kalau lihat BCA, oh ya so BCA ya, saya perusahaan yang besar di stock exchange, kita adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Untuk perbankan tahun lalu sebenarnya kita terbesar di Asia Tenggara, kita value-nya 40 billion dollar, tapi tahun ini karena rupiahnya melemah sedikit kita turun di bawahnya DBS, ya jadi tergantung rupiahnya berapa juga. Tapi ceritanya nggak begitu sebenarnya. Itu yang kalian dengar hanya cerita bagus-bagusnya. We did not start beautiful, enggak. BCA mulainya dengan banyak problem. Ya, dimulai dari tahun 88 terjadi likuiditas yang sangat ketat. Kita sulit sekali mendapatkan uang. Waktu itu suku bunga naik ke 25%. Saya masih ingat tabungan saya 20-an% pada saat itu. Rupiah melemah. Dulu rupiah itu cuma 300 rupiah per dolar, melemah menjadi 500 rupiah per dolar, ya. Dan itu lumayan krisis, sehingga kita berpikir bagaimana ya perbankan ini ya, aduh susah banget ya perbankan. Udah kita tanya customer, kamu butuhnya apa? Butuhnya pembayaran. Kenapa pembayaran? Pembayaran lama, 3 hari sampai 1 minggu untuk pengiriman uang. Yuk kita bikin bank online pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kita adalah pertama di Asia Tenggara dulu untuk online. Jangan, nggak perlu ditepokin, masuk surga terus ya. Dan itu kita kaget sendiri dengan tahapan kita bikin online. Customer berbondong-bondong datang ke BCA. Akhirnya kita bikin film. Namanya film zombie pertama, saya bilang. Belum pernah tahu ya antrian seperti apa ya. Begitu nasabah senang, semua buka account di BCA. Dulu hanya ke cabang BCA itu 1 bulan 3 kali untuk nyetor uang. Sejak kita menjadi real time online payment gratis pertama di Asia Tenggara, nasabahnya nambah dari cuma berapa ribu menjadi jutaan. Dalam waktu 5 tahun sudah langsung 5 juta nasabah. Kita tidak siap karena nasabah tadi 3 kali per bulan menjadi 5-10 kali per hari datang ke cabang. Kalau buka cabang seperti apa? Jadi film World War Z ya, film zombie ya, udah pernah lihat ya? Maka itu kita dikenal sebagai bank capek antri. Ya, karena kita tidak siap. Kita kaget ketika kita membuat semuanya online, gratis. Terus ada gebiar tahapan dengan adanya undian bulanan, sukses, gak siap sukses. Nasabahnya berbondong-bondong datang, jadi terlalu banyak nasabah, tapi kita infrastrukturnya tidak siap, SDM tidak siap. Jadinya problem, dimarah-marahin nasabah tiap hari, antrian panjang, apa panjang. Terus yang dibutuhkan apa Pak? Pertama pemimpinnya harus gigih. Itu saya belajarnya dari Yoda. Ya, saya di sekolah itu jelek, saya sekolah itu top 10 terus dari bawah. Karena belajarnya buku-buku silat, Koping Ho, Chin Yung gitu ya, dan baca komik dan Star Wars. Ya, jadi belajarnya dari Master Yoda. Dia ngajarin apa? Great, you must have. Kamu harus gigih, ya lewatin tuh masalah. Dan kegigihan itu hanya timbul kalau kamu ketemu masalah. Nama juga masalah, Masya Allah ya. Dari situ kita belajar, nggak bisa pakai cabang. Dulu belum ada internet, ada Indomie telur kornet. Ini tahun 90 nih. Sebagian belum lahir katanya. Jadi kita terpaksa inovasi apa ya? Kita bikin BCA Link, belum ada internet, jadi kita bikin BCA Link itu hanya untuk korporasi dengan modem online atau bank online dengan modem. Nggak cukup juga.
nggak memotong antrian. Jadi kita membangun lagi, beli ATM 1000 mesin ATM dalam waktu setahun. Padahal bank lain cuma beli 1 mesin ATM dalam waktu setahun. Kita beli 1000. Wah, BCA hebat, berani banget. Enggak, kepepet. Sebenarnya kepepet. Terus kita permak tuh mesin, karena tuh mesin hanya bisanya untuk mengeluarkan uang. Kita permak untuk menjadi payment machine, untuk bisa transfer dan bisa bayar utility payment. Pertama kali di Asia juga. Karena kepepet, masih nggak cukup juga. Setoran duitnya banyak banget. Akhirnya kita pikir apa lagi nih? Pakai kartu aja dan PIN. Ya pakai kartu dan PIN aja, pakai edisi. Di tahun 95-96. Sebenarnya kenapa? Asal-asalnya kepepet. Karena kita mencoba sesuatu, berhasil, jadi masalah, menjadi problem lagi. Intinya apa, Pak? Nomor 1, gigi. Jadi pemimpinnya waktu itu gimana? Pusing, tapi tenang aja, hadapi saja. Resultnya penting, tapi seperti dibilang tadi, yang penting bukan teknologinya dulu, orangnya dulu. Bangun mindsetnya dulu melalui orang yang tepat dengan proses yang tepat. Kita punya values, kita punya tata nilai BCA. Tapi ini hanya tulisan. Tata nilai BCA bukan yang tertulis, tetapi yang dilihat. Yang dilihat itu bukan print out ini. Yang dilihat itu adalah para pemimpin. Pemimpinnya benar nggak customer focus? Bener nggak pemimpinnya berinteraksi dengan nasabah? Bener nggak pemimpinnya paham nasabah ngomong apa tuh mudeng gitu loh? Saya mudeng ya, mengerti. Bener nggak integrity? Bener nggak memang ucapan, perkataan dengan tindakan bisa ditepati, janji bisa ditepati? Bener nggak emang teamwork itu solid? Bener-bener memprioritaskan teamwork yang solid dan excellence. Excellence itu apa? Prepare apa? Prepare for failure. Kita bikin rencana apapun juga 99% gagal soalnya. Pengalaman kita membuat rencana kok gagal terus. Iya, ngapain Pak buat rencana? Proses membuat rencananya penting. Rencananya berubah lagi nanti. Siap-siap. Bangunlah trust. Trust itu jembatan di antara yang diketahui dengan tidak diketahui, di antara yang kenal dengan tidak dikenal. Bangunlah trust dengan tim, bangunlah trust dengan komunitas, dengan masyarakat, dengan nasabah. Saya bukan Y generation, saya Y generation. Jelaskan kenapanya dulu. Tadi Pak Rudiantara sudah ajarkan kan, harus berpikir kritis bukan menghafal. Pahami kenapa. Kalau kita cuma kerja asal kerja, ya cuma kayak budak aja kerja gitu, nggak ada arah. Pahami kenapa. Dunia hari ini bicara teknologi, Pak teknologi gimana? Teknologi penting, tapi teknologi itu bukan bisnis. Ya, AI, artificial intelligence, internet, mobile, cloud, blockchain itu bukan bisnis. Itu adalah teknologi. It's not a business. Tapi kita paham teknologi setiap 5 tahun, 3 tahun percepatannya double. Makin cepat, inovasi makin cepat. Mulai ada PC, mulai ada internet, ya makin cepat lagi dan bisa kelihatan yang tadinya setiap 10 tahun baru ada inovasi, makin lama menjadi setiap tahun. Terus saja inovasi semakin cepat, hanya semakin cepat inovasinya, dan itu merubah bisnis model. Itu memaksa perusahaan untuk bisa memiliki kemampuan adaptasi yang lebih cepat. Nanti arahnya ke quantum computing. Quantum computing itu apa meneh, Pak? Apa itu computing, Pak? What is quantum computing? Quantum computing already happened, sudah pernah terjadi. Seluruh komputer di tahun 1960 digabung dengan satu handphone kita, itu kalah. Computing power dan memorinya kalah. Ya, jadi handphone kita hari ini itu 1 triliun kali lebih powerful daripada handphone di komputer di tahun 1950-an. So dalam waktu dekade atau 2 dekade ke depan, satu device itu akan memiliki computing power 1 triliun kali hari ini. Itu akan terjadi. Nggak tahu jadi apa. Kalau digambar grafiknya, perubahan percepatannya bukan linear, tapi eksponensial. Dan hanya semakin cepat. Setiap 3-5 tahun double kecepatan inovasinya, double. Kalau perusahaan kita tidak paham fakta ini, cara kerja yang masih sama terus, bye-bye.
Ya, timbullah perusahaan-perusahaan dengan model bisnis yang baru, Google, YouTube, Alibaba, Gojek lah, timbul. Kenapa? Karena semua serba terkoneksi dengan teknologi yang baru. Adopsi teknologi juga semakin cepat. Yang dulunya 50 tahun untuk listrik, sekarang dapat sesuatu yang baru, coba sehari juga sudah adaptasi. Semuanya hanya semakin cepat. Kenapa Pak bisa begitu? Why? Karena ongkosnya juga makin murah. Ya, semiconductor ongkosnya setiap 3-5 tahun tinggal setengahnya. Computing powernya double. Nah, problem bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berumur lebih 20 tahun. Kenapa? Serba linear. Tanam satu pohon 10 kilo hasilnya, 10 pohon 100 kilo, 20 pohon 200 kilo. Itu linear. Sorry, di dunia serba terkoneksi, itu permutasi, bukan linear. Hasilnya adalah eksponensial. Ya, kalau hasilnya eksponensial, awalnya kelihatan lebih lambat startup, tapi nanti belakangnya akan lebih cepat. Ini mengakibatkan banyak perusahaan yang linear terlena. Sampai ada lagunya terlena ya, lagu dangdut ya. Ya, itu perusahaan masih baru tuh Pak. Gimana? Oh pelan Pak, nasabahnya sedikit. Oh udah, tak lawan sama kita. Tahun depan gimana tuh saingan kita? Oh masih kecil, masih kecil. Tiba-tiba tahun ketiga, tahun keempat, lewat, telat. Karena orang linear mikirnya nganggap remeh, karena yang eksponensial kelihatan lebih lambat. Ini yang udah kelihatan hari ini, perusahaan-perusahaan giant hari ini ya. Ya memang banyak dari China. Kalau mendengar interview para pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar yang dulu, yang kuno-kuno, semuanya isinya penyesalan, regret. Kenapa ya 10 tahun lalu nggak begini? Kenapa ya kita lambat ya? Kenapa ya begini ya? Ya nggak nyalain juga karena mereka hidup di dunia linear. Amazon, revenue generationnya mereka itu sama besarnya dengan penurunannya industri yang lain, atau total semua fashion di total dengan mereka ya sama. Satu perusahaan. So saya belajar ya leadership dari Incredibles. Ya, I never look back, darling. It distracts me from the now. Ya. Jadi sekali lagi saya kalau belajar wisdom bukan dari buku-buku yang bagaimana ya. Saya belajarnya dari kartun. Kalau melihat zaman-zaman dulu, semua kitanya adalah petani, peternak mengenai kerjaannya. Dan itu hilang kerjaan itu ketika ada revolusi industri. Yang naik orang-orang kerja teknikal dan jualan-jualan. Dan akhirnya dengan otomasi pekerja di manufacturing pun mulai turun juga. Yang berkembang adalah service, media, bank, ya consulting, penjual, entertainer, ya itu masih naik terus. Jadi jangan takut, kerjaan tidak akan hilang. Loh Pak, itu waktu agriculture kena revolusi industri, pekerjaan hilang nggak? Orang nggak hilang pekerjaan. Yang kehilangan pekerjaan kuda, sapi, kambing, kehilangan pekerjaan semua. Sekarang mereka nganggur. Itu di awal-awal. Lah Pak, nanti dengan revolusi industri ini kita kehilangan kerjaan nggak? Tergantung kalian. Tapi menurut saya pekerjaan yang berikutnya akan lebih banyak dan lebih bermakna. Ya, zaman dulu belum ada traktor, kita sendiri yang benar-benar semuanya motong-motong rumput sendiri, dibantuin sama kebo. Terus ada traktor, kebonya kehilangan kerjaan, sekarang kebo nganggur. Nah, sekarang traktornya mulai otomasi. Sementara ini traktor masih disetir petani. Tapi traktor modern sudah jalan sendiri. Petani tinggal kontrol lewat handphone, traktornya jalan sendiri. Sekarang sudah begitu. Petani kehilangan kerjaan nggak? Enggak. Kehidupan lebih nyaman nggak?
Ya tergantung, kalau traktornya sering rusak, repot juga, harus menjadi mekanik. Petani harus menjadi mekanik. Dan saya sudah ketemu beberapa petani, pendidikannya S1 atau vocational school, SMK mekanik. Jadi kalau Anda mekanik, Anda bisa jadi petani. Jadi memang ini dunianya beda. Dan semuanya berubah. Itu digital kamera pertama dari Kodak. Mereka menciptakan digital kamera pertama, tetapi mereka sendiri bangkrut ya. Itu kamera saya, tapi bukan kucing saya, bukan. Handphone berubah, peta berubah. Siapa masih pegang peta kertas? Nggak ada ya. Pak Martin kayaknya masih deh. Saya tahu dia masih pegang. Ini kaset ya. Saya masih ingat dulu. Saya kalau mau beli kaset, saya pakai baju sekolah dulu, karena kalau pakai baju sekolah naik bus diskon 50%, cuma 100 rupiah naik sekolah kalau pakai baju sekolah dulu. Ke belakang saya ke Blok M, naik bus 73, naik beca dulu, naik bus, terus ke Jalan Mahakam, ke toko Aquarius, cari itu. Mana nih Queen? Lagu ini Bohemian Rhapsody mana? Cari di sana. Oh iya sana. Cari, beli, bawa ke rumah lagi, buka. Wah, lagunya nomor 6. Masukin, fast forward, belum juga deh, nggak tahu lagu apa. Fast forward, oh kayak kelewatan. Rewind, kelewatan lagi. Play sambil di fast forward. Nyangkut, keluarin, ambil pensil. Kalau sekarang gimana? Ya download lah, Spotify lah, iTunes lah, apa. And then ketik Bohemian Rhapsody, udah keluar. Add to playlist. Dan so bagi kita, everybody, if you're still playing the old music, masih pakai dengan kaset. Siapa yang masih dengerin kaset? Masih ada tuh, 1, 2 ya. Oke sih, saya juga masih ada kaset, tapi ya ribet lah. Siapa yang masih pakai piringan hitam? Suaranya bagus sih, ya. Tapi ya harus jadi hobi. Tapi untuk kenyamanan, buat umum, sorry. Nah itulah cara kerja lama dengan cara baru. Jadi ini bukan teknologi, cara kerjanya dulu nih berbeda nih. Ini robot namanya Baxter. Robot ini tidak perlu decoding, no coding robot. Dia hanya melihat orang, dikasih tahu ikuti saya, imitasi saya, dia kerja. Kerjanya pelan. Baxter version 1. Dia suruh bikin kopi, ya bisa, tapi lama. Ini namanya AI, Artificial Intelligence. AI lebih cepat katanya. Masih lama ya. Saya juga nggak sabar nunggu. Aduh lama bener. Kalau saya bilang apa? Kopi gitu lebih cepat. Tapi ini versi 1. Nanti versi 2, versi 3, versi 4 nggak tahu loh. Bisa lebih cepat loh. Ya saya cepetin aja, saya skip aja, kelamaan, nggak tahan saya. Semua barang akan menjadi IoT, dari Pak Rudiantara sudah cerita, asal ada koneksi data, Anda bisa membuat bisnis online di mana-mana. Ya, mau jual pizza, mau jual soto kudus, pindang, martabak, ya, dengan mesin, why not? Ayo, anak-anak muda, ayo pikirkan, ya. Pembayarannya bisa online dengan QR, dengan tap, dengan mau pakai kartu kredit apa bisa semua. Why not? Ini di gudang pergudangan hari ini juga semuanya robotik. Ya, udah memang gede gudang paling ya mekanik 3 orang, 2 orang operator cukup. Yang dulunya ratusan. Saya ingat dulu saya pegang sebuah gudang untuk di sebuah pabrik. Itu 300 orang, dan sejak kita menggunakan robotik, teknisi 2 orang, habis itu ada yang maintain 2 orang lagi, sudah padat modal. Terus orangnya kehilangan kerjaan nggak juga. Yang 300 itu dulunya memang kuli-kuli yang ngangkat-ngangkat barang. Sekarang kerja yang lain-lain, dia jadi berkebun, menjadi tour guide, menjadi apa, sebenarnya pekerjaannya lebih baik. Anak-anak muda, tolong diklik deh, ini saya butuh diklik video, ini video. Anak-anak muda maunya kerja begini, mau jadi Iron Man.
Iya, anak-anak muda nggak mau jadi kuli-kuli kayak dulu, sakit pinggang, umur 10, udah ke 10 tahun kerja udah sakit pinggang, nggak mau lagi. Dia mau dibantu dengan mesin-mesin. Jadi jangan takut dengan teknologi. It's not artificial intelligence, it's augmented intelligence. Akan membantu, teknologi itu membantu, jangan takut. Sorry, saya skip dulu. Nah, lihat foto ini. Melihat foto ini mengenai anak-anak muda, kalian kesimpulannya apa? Ini lagi di Rijksmuseum di Amsterdam, ya, lagi di museum ngeliatin lukisan-lukisan. Terus mereka bukan lihat lukisan, mereka lihat handphone. Rasanya gimana? Anak-anak muda. Nah, udah mulai judgement kan? Anak-anak muda sekarang autis. Dia nggak peduli dengan lukisan, nggak peduli sejarah, atau negative thinking. No, these kids are studying the painting. Mereka foto dan mereka lihat dengan artificial intelligence, lihat sejarahnya bagaimana. Mereka sedang mendalami sejarahnya lukisan-lukisan ini, sedang mempelajari sejarah-sejarah pelukisnya. Anak-anak muda sekarang jauh lebih antusias dari sebelumnya. Hanya cara komunikasinya beda. Nah, sebagai pemimpin harus paham. Kalau enggak, sebagai pemimpin lihat anak muda nggak kerja, handphone terus. Lihat anak bikin video terus, ngapain? Itu bapak nggak ngerti. Orang-orang bikin video YouTube hari ini jadi miliuner. Bapaknya goblok. Banyak pemimpin juga dia bilang ya kalau nggak ngerti ya anak-anak muda itu emang butuh handphone, butuh teknologi, butuh ini ya dianggap nggak boleh semuanya. Kemudian ini adalah permainan game di sebelah kiri adalah permainan game yang saya mainkan. Yang di sebelah kanan adalah permainan yang anak-anak saya mainkan. Sebelah kiri itu Pac-Man dan Tetris. Sebelah kanan itu adalah yang atas apa? Minecraft gitu. Yang bawah Fortnite. Bedanya apa? Kalau permainan zaman saya itu dibikinin program, udah cuma begitu-gitu doang, dan akhirnya bisa menang nggak? Nggak bisa menang, pasti kalah akhirnya. Cuma dapat high score aja. Kalau yang sebelah kanan mainnya gimana? Kreasi sendiri, platform untuk kreasi. Lihat, yang sebelah kanan itu semua platform untuk kreasi, dan bisa bermain bersama-sama teman-teman. Jadi siapa yang lebih sosial? Orang-orang zaman saya atau anak-anak kita? Tapi yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan belajar terus. Pak, di BCA gimana Pak? Nah, kita ada kelas wajib untuk komisaris, direksi, manajer, kelas wajib belajar digital, belajar coding. Codingnya coding simple, belajar digital, kita harus diwajibkan di BCA. Sekali lagi belajar dari Kung Fu Panda. If you can only do what you can do, you will never be better than what you are today. Jadi kalau kita tidak punya budaya belajar terus, dalam waktu 2-3 tahun itu perusahaan stagnan, dalam waktu 5 tahun itu perusahaan sudah jatuh. Ya kata Pak, kunci BCA apa Pak? Apa ya? Kita gigih, kita berani menghadapi masalah, dan kita mau belajar terus. Kalau enggak kita sudah selesai, sudah tidak relevan hari ini. Itu BCA ya. Kan kalau Bapak solusinya gimana Pak? Kan dulu antrian panjang, kenapa sekarang antrian sudah tidak sepanjang dulu? Ya, akhirnya dengan kita gigih coba cari jalan, cari solusi terus menggunakan teknologi. Cari solusinya dulu, baru cari teknologinya. Akhirnya kita dapat internet banking, mobile banking, mesin-mesin ya, menggunakan mesin setor tarik, ATM segala, sehingga transaksi di cabang bisa melandai. Kalau cuma hanya di cabang kita nggak tahan, nggak bisa dengan cabang, nggak cukup. Ruangannya nggak pernah cukup dan tidak pernah cukup. Dengan digital akhirnya kita berhasil. Tahun 90-an persen transaksi di cabang. Hari ini 97% transaksi BCA di elektronik. Hanya 3% di cabang hari ini. Dan ya itulah membuat kita kata, oh Bapak digital bank, jadi nggak ngerti digital bank itu apa ya? Enggak, kita bank menggunakan digital untuk solusi. Tolong jangan salah ngerti. Pas strateginya apa aja? Satu, IoT, Internet of Things. Untuk hal-hal yang fisik, menghitung uang, tidak bisa saya taruh di internet banking, mobile banking, karena mobilenya nggak bisa ngitung uang, nggak bisa mengeluarkan uang dari mobile phone. Ya, fisik, uang fisik nggak bisa, dan itu masih tetap dibutuhkan. Ya, kita gunakanlah
IoT untuk BCA, yaitu namanya mesin setor tarik, mesin customer service, video customer service. Jadi dari jauh pun bisa dengan video. Dan itu sudah kita roll out di seluruh Indonesia. Kita tambah terus, membuat di cabang kita antriannya juga semakin cepat. Kemudian banyak perusahaan di sini, perusahaan-perusahaan startup membutuhkan koneksi dengan BCA menggunakan service BCA, menggunakan services, financial services dari BCA, transfer, lihat saldo, virtual account, kursnya berapa. Kita ciptakan API. Ini strategi konektivitas. Membuatnya susah di awal, tapi kalau sudah jadi nyaman. Strategi ketiga adalah gunakan analitik. Aku virtual assistant chat taking BCA. Analisa data, machine learning, Kamu artificial intelligence kita gunakan. Facebook Messenger dan Kaskus Chat untuk ngobrol denganku. Aku punya informasi terkini dari BCA, mulai dari beragam promo, lokasi ATM. Ya, kalau belum coba silakan bisa add di Line atau di Facebook Messenger ya, atau Kaskus Chat gitu atau apapun juga, kalian bisa coba add aja Bank BCA. Langsung Anda bisa ngobrol dengan Vira. Daftar dulu nomor handphonemu di ATM BCA. Ya, saya skip aja dulu. Caranya Tapi pengalaman kita, Bapak kayaknya enak bener inovasi. Enggak. Inovasi itu penuh dengan tantangan. Pengalaman kita seperti ini kira-kira. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey, Ulra! Open door. Higher volume. Higher. Yang kalian nggak dengar adalah ketika kita nyoba-nyoba dengan teknologi cari solusi, banyak gagalnya. Itu yang banyak orang dari luar nggak tahu aja. Banyak gagalnya. Jadi kita mencoba-coba dari berapa puluh kali nyoba, yang berhasil satu, nanti baru dibenerin lagi. Jadi harus gigih. Dan namanya teknologi itu ada hype cycle. Nggak semua teknologi bisa langsung dipakai. Contohnya blockchain ya. Kedengarannya keren, itu teknologi akan berubah dunia, iya, tapi overhype, hati-hati. Ya, teknologi itu banyak akan semua melewati sebuah siklus. Akhirnya akan terpakai semua, tapi melewati hype dulu, oh ternyata belum tahu cara makainya, baru naik lagi. Jadi teknologi pasti berguna, tapi Anda harus sabar dan berani melewati kesulitan-kesulitannya untuk belajar. Memang begitu kenyataannya. Pasti teknologi berguna, tapi Anda harus sabar. Masalah apa lagi? Dengan teknologi ini, news akan timbul banyak hoax. Coba tuh, mana ada tuh jalan tol tercipok banci? Ini nggak ada lah. Ya, ini akan menjadi masalah. Apalagi ini tahun pemilu ya. Coba ya, siap-siap ya. Terus AI teknologi ini, dia belum bijak. It's not wise. Saya coba ketik transparent. Waktu itu lagi mau ngeliat transparent material, keluar transparent berat. Coba kalau anak saya lagi main-main begini, diklik, hasilnya apa coba? Karena anak saya nggak mau tahu, anak-anak saya klik dulu. Teknologi bikin kita antisosial. Jadi dulu juga kita antisosial, sama-sama autis dari dulunya. Kalau ada orang juga begini terus. Jadi nggak usah takut teknologi, jangan takut. Dan memang sulit. Tapi saya belajar dari ini ya, Nemo ya. When something is too hard, there is always another way. Kamu harus cari jalan. Dan nggak semuanya dengan teknologi.
Cuman mindset, suka berpikir, aduh ngapain bikin perusahaan kecil, oh itu perusahaan kecil startup, gimana? Enggak loh, kalau kita lihat gambar ini, David dan Goliath, ya, Daud dan Goliath, orang suka ngelihat kasihan nih anak kecil lawan orang gede. Gue terbalik, kasihan tuh orang gede ketemu anak kecil pakai pistol, pakai ketapel sama kayak pakai pistol. Yang menang siapa? Yang pakai pistol lah. Anggap aja Anda kalau perusahaan tidak punya teknologi, lawan perusahaan dengan teknologi. Ya perusahaan sana pakai mesin-mesin modern, Anda enggak, ya kalah lah. Ini terjadi ke Kodak. Kodak inovasi digital kamera, tapi hanya memikirkan dirinya sendiri bagaimana membuat print kertas lebih banyak, tidak memikirkan nasabah. Akhirnya digantikan dengan yang memikirkan nasabah. Nah, lo gimana Pak? Ya, perusahaan besar gimana? Perusahaan besar harus berani bekerja dengan yang kecil-kecil yang lebih lincah. Sehingga kalau BCA maunya gimana? BCA maunya ya apapun yang terjadi kita paham nasabah, bekerja sama dengan startup, bekerja sama, startup pun jadi nasabah. Semua, Tokopedia, Traveloka, tiket, beli-beli, Gojek, semuanya juga nasabah kami semua. Dan kita berkembang bersama ekosistem. Tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama-sama ekosistem. And yang penting apa? Lead by example. Jangan lupa lead by example. Tolong dibantu diklik. Ini adalah keadaan kantor kami. Ini adalah video tata nilai BCA. Sekali lagi no budget, jadi kita bikin sendiri, lagu sendiri, dansa sendiri, nonton sendiri. Ini si Opi, dia customer service juara, di juara dunia. Udah jago customer service, bisa dance lagi. Fasilitas yang tersedia membuat kami nyaman bekerja. Lingkungan kerja yang ceria, ratu part of Halo BCA. Ya pastikan tempat kerjanya nyaman. Medok ya. Ini video banking kami. Adalah head of training kami. Berintegritas tinggi juga handal. People yang cerdas pasti berkualitas. Continuous improvement, never stop to learn. Memberi solusi, cepat sigap dan tuntas. Kompetitif menjadikan kita selalu inovatif. Ini adalah Wani Sabu, dia juara dunia contact center kami. Kita sudah 8 kali berturut-turut. Minggu lalu kita juara lagi, juara dunia. Come on!
saya sudah habis, tapi saya lewat 5 menit lagi juga mau diapain, mau diusir juga nggak bisa. Ya, pastikan ya timnya kerja kolaboratif bagus, agile. Tadi Rama sudah cerita agility penting, harus analisa data, kreatif dan inovatif. Ya, lakukanlah kegiatan-kegiatannya. Bikinlah tech day, hackathon, ya Hidup itu ya kita ada inovasi lain-lain, leadership penting, coaching penting, pastikan tim engagement dijalankan. Kita menggunakan beberapa macam tools ya, 4DX, Kaizen, Agile, Scrum gitu untuk di manajemen cara kerja tim. Gunakan saja. Saya habiskan saja. Dan yang terakhir, kalian harus berani coba. Tanya di diri kalian, apa yang akan kalian lakukan kalau Anda tidak takut? Ya, orang ini dia jalan menyeberang Grand Canyon bisa kok, tapi harus prepare. Dia latihan 10.000 jam di rumahnya, di tempat-tempat lain, over prepare untuk gagal sampai akhirnya berhasil. Terima kasih.